Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat kalian? Sehat. Nah, oke, sebelum ibu pelajaran ini dimulai, kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum ibu lanjutkan, ibu akan mengecek kebersihan ya, sudah bagus kalian sudah membersihkan kelas ini sehingga kelas ini menjadi bersih sekali, bagus ya. Jadi kita kalau kelasnya bersih itu kita enak untuk belajar. Nah, oke, ibu akan mengaksen kalian satu persatu yang ibu bagikan melalui link di WA group pakai Google Form. Sudah dibagikan kan? Sudah dibaca? Sudah. Sekarang silakan kalian buka, kemudian kalian klik absennya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, kemudian diklik,
itu kamu pelajari ketika kamu SMP. Itu ada mata pelajarannya, ya apa tidak? Ya. Oke. Nah, kamu pernah mencuci apa tidak? Pernah. Nah, mencuci sendiri atau ibunya yang mencuci? Sendiri. Pernah lihat orang mencuci? Pernah. Apa saja yang dibutuhkan ketika mencuci? Sabun. Sabun. Apa lagi? Air. Apa lagi? Ember. Oke ya, jadi itu yang akan kita butuhkan ketika mencuci. Kalau kamu mencuci tidak ada air, bisa apa tidak? Tidak. Ada enggak baju yang dicuci dengan tidak menggunakan air? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Ternyata ada. Ada yang baju yang digunakan ketika kita mencuci itu tidak menggunakan air. Contohnya jas, baju pengantin itu tidak boleh, sebenarnya tidak boleh menggunakan air, ya, tapi menggunakan pencucian secara dry cleaning. Nah, itu nanti akan kita bahas ketika kita pelajaran ini ya. Nah, itu videonya ya, videonya mari kita lihat dulu sebentar video yang kemarin sudah Ibu kirimkan. Nah, ini yang mencuci cepat saja ya. Pertama-tama kita siapkan daun pepaya yang dijar. Lalu kita bawa barang yang saya beli. Kita mampu air bersih, Nah, itu adalah cara pencucian menggunakan apa ini yang digunakan? Air. Terus apa lagi? Daun apa ini? Daun pepaya. Nah, cepat saja. Nah, itu daun pepayanya. Diapakan daun pepayanya? Diremas. Nah, ini ya. Jadi daun pepayanya diremas-remas sampai mengeluarkan busa. Itu nanti digunakan untuk mencuci apa ini ya? Oke. Nah, apa ini kira-kira kain dari apa? Dari serat. Dari serat sutra. Nah, ini. Nah, itu mencucinya. Mencucinya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah cara mencucinya. Ini cara penjemurannya. Oke. Nah, oke. Kita kembali ke materi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian. Kita akan mempelajari tentang perawatan atau pemeliharaan bahan tekstil atau busana. Tapi oke, sebelum kita mempelajari pelajaran ini, supaya kita masih semangat, mari kita nyanyikan yel-yel yang biasa kita lakukan ya. Sebagai berdiri biar semangat, ayo. Kita akan yel-yel tentang lambang. Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk. Ini lambang jujur, ini kerjasama, ini tanggung jawab, ini
pemeliharaan bahan tekstil. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi pelajaran hari ini adalah 3.9, yaitu menganalisis pemeliharaan bahan tekstil dan busana. Kemudian 4.9-nya adalah melakukan pemeliharaan bahan tekstil atau busana. Jadi kita akan menganalisis pemeliharaan bahan tekstil, kemudian nanti pada 4.9-nya melakukan pemeliharaan bahan tekstil. Kemudian tujuannya, untuk apa kita mempelajari pelajaran ini, materi ini? Tujuannya adalah nanti kamu setelah melihat tayangan PowerPoint ini, kamu akan dapat menjelaskan pengertian pemeliharaan bahan tekstil dengan benar ya. Jadi kamu harus bisa, tadi ditayangkan, tadi sudah ada melihat video. Nanti kamu juga harus bisa menjelaskan apa tujuannya, apa pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tujuan. Nah, nanti kamu harus tahu tujuannya untuk apa sih kita merawat tekstil, merawat baju dengan benar. Kemudian yang ketiga itu nanti kita akan bertanya jawab. Kemudian kamu akan dapat menganalisis macam-macam teknik pemeliharaan tekstil atau busana dengan tepat. Kemudian yang keempatnya, kamu juga melakukan tanya jawab, kemudian kamu akan dapat melakukan perawatan bahan tekstil dan busana sesuai dengan asal serat dengan benar. Nah, sekarang mari kita tampilkan berikutnya. Apa ini? Gambar apa ini? Orang sedang mencuci. Perhatikan. Orang sedang mencuci. Kira-kira itu apa saja alat yang digunakan oleh ibu itu? Ini senjata makmu ini, ya. Ini maknya senjatanya begini. Bisa air dijadikan senjata karena kamu bajunya terlalu kotor, maka nanti air ini akan digabungkan. Nah, ya kan? Nah, kemudian ada sikat, kemudian ada apa lagi? Ada papan cuci. Ya. Biasanya yang dicuci dengan menggunakan alat seperti ini itu yang seperti apa? Kainnya yang seperti apa? Kainnya bagaimana? Kainnya bagaimana? Baju yang seperti apa? Nah, yang biasanya busuk-busuk kayak gitu. Ini Samsung ini ya, Samsung betinanya. Nah, maknya itu kira-kira yang dicuci seperti itu pakaiannya seperti apa? Yang dari apa? Yang apa? Bajunya yang bagaimana? Yang celananya bagaimana? Biasanya yang kayak gitu. Biasanya celana yang bagaimana? Celana yang apa? Jeans. Ya, terus apa lagi? Celana jeans. Terus biasanya ya kotor ya apa tidak? Coba kalau kamu punya mesin cuci, langsung masukkan saja. Kira-kira nodanya masih ada apa tidak? Masih. Maka itu masih perlu diperlukan ternyata alat seperti itu. Nah ini. Ya, perhatikan. Nih. Kain seperti apa yang digunakan untuk mencuci yang cukup diremas-remas seperti tadi pada video yang tadi ditayangkan? Kain dari apa? Sutra. Sutra ini termasuk kain yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Jadi itu jangan sampai dibanting. Karena sutra itu kan dari kepompong ya. Jadi dia itu mempunyai sifat yang apa? Mudah sobek. Maka cukup diremas. Nah, ini permasalahan yang kadang kita itu timbul itu ternyata kita tidak tahu bagaimana cara merawat tekstil dengan benar karena kita tidak mengetahui karakteristik tekstil. Sutra yang harusnya diperlakukan dengan lemah lembut, kamu
banting kamu sikat. Nah, itu rusak semua. Ya, sobek. Sutra itu sangat lembut, halus, higroskopis. Higroskopis itu jadi menyerap air. Maka ketika menggunakan sutra itu akan terasa dingin. Dan itu termasuk kain ajaib. Kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan suhu. Coba di Eropa sana, itu kan termasuk hawanya dingin. Nah, ternyata di hawa dingin tersebut itu bisa digunakan kain sutra. Mereka tidak merasa kedinginan. Bahkan baju-baju pesta itu biasanya menggunakan baju sutra. Jadi sutra itu termasuk kain yang sangat mewah, bisa digunakan untuk busana pesta. Itu. Terus apa masalahnya? Gimana masalahnya? Yang sekarang timbul itu ternyata setelah kita lihat itu ternyata banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara merawat sutra, bagaimana cara merawat batik yang berasal dari batik tulis misalnya. Bagaimana cara merawat kain yang berasal dari sintetis? Karena tidak tahu, maka kita disamakan, semuanya masuk mesin cuci. Baju yang banyak payetnya juga masuk ke mesin cuci, gulung jadi satu. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, campurkan jadi satu. Akibatnya apa? Kalau warna yang merah campur dengan warna yang putih ternyata luntur, apa akibatnya? Rusak. Akan bagaimana warna yang putih? Baju yang putih? Ada warna merahnya. Nah, itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu ternyata tidak tahu bagaimana karakteristik dari kain itu. Bagaimana cara mencuci yang benar? Bagaimana cara menjemur yang benar? Bagaimana cara menyetrika yang benar? Bagaimana cara menyimpan yang benar? Nah, itu. Maka jadinya kita salah. Contoh yang sehari-hari, baju yang kamu pakai baju putih ternyata tidak berwarna putih, menjadi berwarna coklat. Karena apa? Ternyata ketika mencuci kamu campur aduk jadi satu. Baju yang kotor, baju yang bersih campur dengan baju yang putih. Maka dari itu akibatnya itu baju yang putih akan kelihatan bagus. Dijemur dari pagi sampai jam 5 sore baru diangkat, padahal panas. Maka bajunya, entah itu batik yang kamu gunakan sekarang, entah itu celana abu-abu yang kamu miliki, itu akan menjadi bagus. Ya, karena kamu tidak tahu bagaimana cara perawatannya. Oke. Nah, tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana cara merawat, apa akibatnya. Nah, sekarang dari keterangan tadi kamu tahu pengertian dari perawatan bahan tekstil apa sih? Coba siapa yang tahu pengertian perawatan bahan tekstil? Coba. Perawatan bahan tekstil adalah proses merawat bahan tekstil agar tetap terlihat seperti baru, mulai dari konstruksi bahan tekstilnya, kebersihan, keawetan, warna atau motif, penampakannya, kerapihan, dan kenyamanan agar tetap terjaga kondisinya meskipun telah sering digunakan. Oke, nah itu ya. Jadi ternyata pengertian dari tadi yang sudah Ibu ceritakan tadi, pengertian dari perawatan bahan tekstil adalah proses merawat bahan tekstil agar tetap terpelihara seperti baru. Mulai dari konstruksi bahan tekstilnya, kebersihannya, keawetan warna, motif, penampakan, kerapihan dan kenyamanan agar tetap terjaga kondisinya meskipun telah sering digunakan. Nah, hal ini itu dilihat dari bagaimana cara kita memperlakukan bahan tekstil tersebut. Kalau kita tahu, maka kita akan mengerti bagaimana cara perawatannya. Kemudian tujuan dari perawatan bahan tekstil. Nah, tujuan dari perawatan bahan tekstil adalah satu, untuk mempertahankan konstruksi busana. Yang kedua adalah mempertahankan kualitas warna atau motif. Tadi sudah dijelaskan bahwa mempertahankan konstruksi busana di sini adalah, nah seperti tadi dari gambar yang sudah ditayangkan tadi, dari keterangan yang sudah kamu sampaikan, kamu sudah membaca dari beberapa sumber ya kan, dari internet, dari YouTube, cara perawatannya. Nah, ternyata tujuan dari perawatan bahan tekstil adalah untuk mempertahankan konstruksi busana atau mempertahankan kualitas warna atau motif. Nah, oke.
Kemudian berikutnya adalah mari kita, kemarin kamu sudah membuat kelompok ya? Sudah membuat kelompok. Nah, dari kelompok itu ada 2 kelompok. Nah, tadi sudah dibagikan kertasnya sebelum pelajaran dimulai, ya kan? Sudah dibagikan gambar. Kelompok 1, kelompok 2 juga sudah ada. Oke. Nah, sekarang coba dari kelompok 1. Dari kelompok 1 itu apa hasilnya? Dari kelompok 1, coba kelompok 1 mana ketuanya? Ya, silakan ketuanya untuk menyampaikan hasil dari yang sudah dipelajari tadi dari kelompok 1 itu, analisisnya. Oke, silakan coba dari sini kamunya untuk mempresentasikan ya, coba perhatikan ya. Yo, silakan satu kelompok, kelompoknya ini, yo, kelompoknya ya. Ya. Yo, silakan nanti. Nah, ini berarti ini yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba dibaca kelompok 1 hasilnya bagaimana tadi? Jadi dari kelompok kami akan menganalisis tentang busana dari serat sutra. Ya, terus Karakteristik serat sutra itu tersendiri ada 1, jika dipakai terasa dingin, dapat menyesuaikan sesuai dengan temperatur, baik digunakan untuk daerah tropis dan dingin, sangat higroskopis, kurang kuat jika dalam keadaan basah, halus dan lembut. Sudah itu? Sudah selesai? Apa lagi? Ya, Ada silakan. eksposisi. Yang pertama dicuci dengan sabun lunak, misalnya lerak, daun pepaya. Jika busana tersebut berwarna-warni, dibubuhi garam untuk mengurangi kelenturan. Yang kedua, tidak boleh dikucek, cukup diremas-remas saja. Sudah? Oke. Jadi kesimpulannya dari gambar 1 ya, perhatikan dari kelompok yang lainnya juga ya, kamu semuanya. Jadi kelompok 1 ternyata kelompok 1 itu menyimpulkan bahwa gambar yang ditampilkan oleh kelompok 1 yang kemarin sudah dibagikan, kalian semuanya sudah dibagi juga kan? Oke, nah ternyata dari kelompok 1 itu bahwa bahan yang digunakan adalah merupakan bahan yang berasal dari serat sutra. Kemudian pakaian yang digunakan adalah termasuk pakaian pesta ya. Kemudian, nah bagaimana cara perawatannya? Jadi untuk menjemur serat sutra cukup diangin-anginkan. Tadi menurut kelompok 1 seperti itu ya, menurut kelompokku ya. Diangin-anginkan, mencucinya cukup diremas-remas begitu ya. Terus deterjennya apa tadi kamu menurut kamu tadi apa? Daun pepaya. Oh iya, menggunakan daun pepaya. Apa lagi? Lerak. Oke. Ada lerak, daun pepaya. Jadi intinya kalau untuk mencuci pakaian yang berasal dari sutra itu kita tidak boleh menggunakan deterjen karena itu mengandung alkali tinggi ya. Jadi cukup yang dari sampo, sabun mandi, tadi yang alami juga ada lerak ataupun dari apa kamu tadi bilangnya? Daun pepaya. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Terus kelompok 2, coba kelompok 2 yuk maju semuanya. Kelompok 2 coba. Hasil kelompok 2. Bukunya di bawah ya. Tadi bukunya di bawah saja biar nanti kamu tahu. Yang lainnya tolong dicatat ya biar bisa untuk dimasukkan nanti untuk bahan catatan kamu di buku, dicatat ya. Ya silakan, yuk. Nah, perhatikan. Ini saja dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Hasilnya bagaimana tadi kelompok 2? Ketuanya coba bacakan. Dari kelompok kami menganalisa bahwa kain dari serat sutra Itu bisa juga. Serat boleh, Pak. Ya, work. Skenario itu digunakan sebagai baju hat, busana yang berasal dari serat wol
mudah kusut, higroskopis, lambat basah tapi lambat kering, mudah tahan ngehat. Ya, terus Posisi 2, wol dicuci dengan sabun dan menggunakan air hangat. 2. Penjemurannya dengan cara digantung, dijemur di tempat teduh. 3. Disetrika dengan temperatur rendah atau hangat. ya sudah. Nah, oke. Jadi ini menurut kelompok 2 itu bahwa gambar dari gambar yang sudah dibagikan itu merupakan gambar yang berasal itu dari kain wol ya? Dari kain wol. Oke, dari kain wol. Jadi cara mencucinya menurut kelompok 2 itu menggunakan air hangat. Ya, menggunakan air hangat itu juga sama, tidak boleh dicuci dengan menggunakan air panas. Sebenarnya dari wol ini juga bisa menggunakan pencucian dengan dry. Oke, dari kelompok 2 terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Yang lainnya boleh ditambahkan ya. Oke. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mencuci seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, ada sikat, kemudian ini ada setrika. Ini apa ini? Papan setrika. Oke. Nah, kemudian tadi ya kamu sudah mengamati video. Kamu sudah melihat video tentang perawatan dari bahan tekstil. Kemudian ternyata macam-macam teknik perawatan bahan tekstil atau busana. Nah, macam-macam teknik perawatan bahan tekstil atau busana itu ada cara mencuci, ada cara membilas, ada cara menjemur, ada cara menyetrika, dan ada cara menyimpan. Nah, cara mencuci, membilas, menjemur, menyetrika, dan menyimpan dari setiap kain itu berbeda-beda tergantung dari jenis karakteristik dari kain tersebut. Nah, contohnya tadi sudah dikatakan oleh temanmu melalui gambar yang sudah ibu berikan ya, itu ternyata pencucian antara sutra dengan wol sama tidak? Tidak. Oke, nah itu ternyata tidak sama. Cara mencuci wol bagaimana? Cara mencuci batik bagaimana? Cara menjemurnya bagaimana? Menyetrika sampai penyempitannya pun berbeda. Mulai dari rayon, sintetis. Sintetis itu kan yang kain buatan ya. Jadi bukan yang cirinya itu kalau misalnya kita itu termasuk buatan dengan bukan itu ketika kamu mengepel, kamu itu dapat melihat ketika kamu ngepel, ternyata setelah dipel itu kalau langsung dilap hilang airnya berarti itu termasuk kain yang berasal dari keramik, dari katun atau kapas. Tetapi kalau untuk ngepel ternyata kok masih ada noda airnya, berarti kain tersebut berasal dari sintetis. Nah, bagaimana untuk ujinya itu sebenarnya kita ada uji lab, ada banyak cara pencuciannya. Nah, itu. Jadi setelah kita mengetahui karakteristiknya, maka kita akan bisa melakukan pencucian dengan benar. Karena setiap tadi sudah dikatakan mencuci batik berbeda dengan mencuci sutra. Kemudian cara mencuci juga berbeda. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan dry cleaning. Dry cleaning itu adalah pencucian cara mencuci dengan menggunakan tanpa menggunakan air. Dry cleaning, dry itu kan kering, jadi pencucian kering. Jadi ketika pencucian kering itu hanya menggunakan solvent. Solvent itu jadi obat yang nanti, jadi bagian mana yang biasanya kotor? Biasanya yang menggunakan dry cleaning itu pencucian pengantin. Pernah lihat baju pengantin? Pernah? Nah, kalau yang benar itu sebenarnya tidak dimasukkan, direndam air, dikucek. Baju pengantin seperti apa modelnya? Banyak payetnya tidak? Banyak. Terus biasanya dari kain apa? Brokat, ya kan? Nah, itu kalau payetnya direndam apalagi masuk mesin cuci, bagaimana payetnya? Hancur. Ya. Maka ketika ada yang seperti itu, baju pengantin itu harusnya dry cleaning. Memang mahal kalau pencucian dry cleaning itu. Hitungannya itu satuan. Nah, karena apa? Dilihat mana yang
yang kotor? Biasanya bagian ketiak kan, bagian ketiak. Nah itu ternyata yang dicuci pakai ketiaknya saja. Seret, cuci sedikit. Tidak boleh itu. Jadi disikat aja, sikat. Nah itu disikat. Kemudian nanti setelah disikat pakai itu solvent itu. Solvent itu karena terbuat dari zat alami, ya. Nah nanti kalau sudah disikat seperti itu. Jadi tidak ada pencucian direndam pakai air, apalagi direndamnya sehari semalam. Nah itu. Jadi tidak ada rinso mencuci sendiri, itu nggak bisa. Nah ya, akibatnya rusak. Karena jangankan baju yang seperti baju sehari-hari kamu dicuci sekarang, rendam pagi-pagi, direndam pagi-pagi, direndam pagi-pagi. Nah, ketika direndam pagi-pagi, maka sorenya harus langsung dicuci. Jadi tidak boleh langsung digunakan ya, tidak boleh direndam sekarang, dicucinya besok atau nanti sore. Jadi kalau sekarang sedang direndam, maka langsung. Perendaman hanya maksimal 15 menit hanya untuk menghilangkan noda-noda yang terdapat di dalam pakaian. Sampai sini paham? Oke. Nah, berikutnya setelah Ibu menjelaskan tadi, silakan kalian berdiskusi. Nah, kalian mendiskusikan cara pemeliharaan bahan tekstil yang berasal dari serat alami ya, yang berasal dari serat alam. Nah, berarti yang berasal dari serat alam. Oke, diskusi ya. Sudah ya. Nah, ternyata bagaimana hasil diskusinya? Kalian berdiskusi ya, kemudian silakan kalian cari sumbernya dari permasalahan dari diskusi yang Ibu ajukan tadi. Silakan kalian cari sumbernya itu dari internet bisa, dari YouTube bisa, dari buku paket yang kalian punya juga bisa. Nah, itu nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kemudian nanti kalian presentasikan. Oke? Sampai sini paham? Silakan Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Ya. Oke ya. Sudah ada hasilnya ya. Nah, kamu sudah buka buku sumber, silakan. Nah, nanti hasil diskusinya dipresentasikan nanti sekalian. Kemudian sekarang coba kamu buka bentar ya. Ini tadi kita mempelajari tentang macam teknik ya. Kemudian nah, ini label yang biasa digunakan pada pakaian ya. Ini ada labelnya. Ini biasanya kalau kita beli baju atau beli kain itu ada seperti ini, ada labelnya. Kemudian artinya apa? Tadi gambar yang pertama itu dicuci dengan menggunakan mesin, kemudian menggunakan siklus sedang, kemudian menggunakan siklus ringan, menggunakan tangan, kemudian tidak boleh dicuci. Nah, ini. Nah, baju nih. Ini biasanya ini baju ini apa ini? Baju modelnya apa ini? Please. Oke, ini model pisker. Nah, model pisker ini boleh nggak sih dicuci menggunakan mesin cuci? Tidak. Kenapa? Kalau kita menggunakan mesin cuci, maka ini akan pudar ya. Nah, ini adalah jaket yang terbuat dari kulit, itu juga tidak boleh digunakan mesin cuci atau langsung pakai air. Jadi ini juga pencuciannya menggunakan dry cleaning. Nah, ini. Jadi pencucian dry cleaning adalah ya. Pencucian dry cleaning adalah pencucian busana tanpa perendaman dalam air yang secara berlebihan. Jadi tadi sudah dijelaskan di depan bahwa itu hanya digunakan untuk pada bagian tertentu, bagian yang kotor. Jadi kalau yang nggak kotor ya jangan dicuci, hanya disemprot pakai solvent ya. Kemudian, nah ini menggunakan pencucian apa ini? Dry cleaning. Kenapa menggunakan dry cleaning?
terbentuk. Cirinya apa? Nah, itu cirinya. Cirinya itu bahwa nah kan ini sebenarnya sedang dicuci pada bagian yang kotornya saja. Kemudian penjemuran. Nah, penjemuran ada prinsip penjemuran yang harus dilakukan adalah kamu memperhatikan simbol pada busana. Kemudian ada jika bahannya tipis, jangan diperes-peres terlalu kuat, ya. Cukup dikibaskan gitu. Contohnya yang tipis itu apa? Kaos dalam itu kan tipis, jangan diperet kayak gini, kayak gitu. Nanti kalau diperetnya terlalu, maka itu serat-seratnya akan rusak. Maka ketika dicuci cukup dikibaskan, kemudian dijemur. Itu untuk pakaian yang tipis. Ini prinsip ya, prinsip dari penjemuran. Kemudian jangan menjemur di bawah terik matahari langsung. Kemudian bahan yang melar seperti kaos atau rajutan sebaiknya tidak digantung dengan hangat. Apabila kita terpaksanya menggunakan hangat, harus yang pas. Nah, ini contoh nih, contoh tuh. Nah, ini adalah contoh yang hangernya terlalu kecil, jenggul. Pernah punya kaos yang jenggul ketika dihanger? Nah, artinya bahwa kaos yang kamu gunakan, hanger yang kamu gunakan itu terlalu kecil ataupun terlalu besar. Ini akibatnya jenggul. Kalau sudah jenggul begini, ini akan merubah konstruksi serat, ya. Oke. Nah, ini adalah cara menyetrika. Ini cara menyetrika. Nah, ini adalah cara menyetrika keran. Ini ada sebenarnya ada mejanya. Ini khusus ada seperti ini. Tapi kamu ataupun saya sebenarnya kalau menyetrika itu ya sama saja. Yang penting tekniknya itu betul. Karena kamu kan, oh ini untuk apa namanya? Ini untuk bagian sudut sendiri, ini untuk bagian keras sendiri. Karena mejanya itu memang macam-macam bentuknya. Harusnya kalau memang itu tuh memang macam-macam. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, kita harus tahu. Maka ketika menyetrika itu kita ada beberapa prinsip dalam penyetrikaan. Ya, ketika penyetrikaan itu prinsip yang digunakan itu dari arah kecil ke besar. Terus jangan dikusuk, tapi diangkat seret, angkat lagi ke bawah seret, itu seperti itu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya nih, biasakan untuk menyetrika dari busana secara berurutan, mulai dari bagian kecil ke bagian yang besar. Contoh, mulai dari menyetrika kelim, ini tahu kan? Ini yang namanya kelim, manset, pra, bahu, bagian depan terakhir pada bagian belakang. Ini label yang biasanya pada setrika. Ini ada arti label. Setrika pada suhu apapun baik dengan dua. Nah, ini yang ini. Kemudian yang ini kalau ada tanda silang berarti ya tidak boleh. Kalau ada tanda love di silang berarti dilarang jatuh cinta. Itu artinya seperti itu ya. Sama seperti setrika. Jadi yang jatuh cinta yang tidak diperbolehkan tidak hanya setrika, jatuh cinta pun ada lambangnya. Love di silang berarti dilarang jatuh cinta. Nah, ini cara penyimpanan. Untuk cara penyimpanan yang baik itu sebaiknya diplastiki. Pernah lihat? Pernah ke mall? Pernah lihat baju yang dikurung pakai plastik? Pernah. Sebaiknya itu kenapa sih dikurung kayak gitu? Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak terkena debu, apalagi supaya tidak dimakan hangat. Ya. Nah, ini. Kan lihat dari kecil besar. Kalau kamu acak, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih campur jadi satu. Yang besar sama yang kecil campur jadi satu. Ya apa tidak? Maka ketika diambil satu bagian tengah, apa yang terjadi saudara-saudara? Akan jatuh semuanya. Ya apa tidak? Iya. Dan bagaimana selanjutnya ekspresi ibumu? Ya apa tidak? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu salah ketika kamu menata. Nah, sekarang setelah kamu mempelajari materi ini, kamu tahu bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyetrikanya, bagaimana cara menyimpannya. Maka mari kita hindari kemarahan ibu kita. Dari apa? Dari hal mengambil pakaian. Ya, tadi kamu lihat di gambar tadi ada Samson betina itu. Wah, senjata pamungkas. Ketika kamu main bola, bajunya kotor,
masuk main ke mesin cuci. Itu tidak boleh ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mempelajari materi tadi, kita kembali ke LKPD, saudara-saudara. Mari coba perhatikan LKPD-nya. Sudah dibagikan kan ya? Dilihat di linknya, dibuka. Di HP sudah dilihat, di linknya sudah dibagi belum? Kemarin sudah Ibu bagi lewat WA Group. Sudah dibuka belum? Sudah, oke. Nah, di situ ada LKPD. Nah, dari LKPD itu silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu. Ya, Ibu beri waktu. Silakan nanti dikerjakan berkelompok selama 10 menit. Ya, nanti hasil dari LKPD-mu itu nanti dipresentasikan ke depan. Ya, linknya sudah dibagikan, sudah dibuka di Google Form. Itu alamat linknya ada ya. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sudah, silakan diskusikan dengan temanmu. Tadi kamu sudah mencari di sumber. Nah, sekarang LKPD-nya silakan yang sudah maju ke depan. Kelompoknya siapa yang sudah siap? Yuk maju. Yuk. Dibacakan dengan kelompoknya. Yuk dengan kelompoknya. Tadi LKPD dari gambar 1. Siapa yang gambar 1? Yang lainnya mencatat ya. Dah, silakan. Dah. Bacakan. Ya, oke. Silakan dibacakan. Ya. Ya, silakan dibacakan hasilnya, hasil LKPD-nya. Hasil LKPD gambar 1. Batik tulis yang berasal dari serat katun. Cara perawatannya, yang pertama, cara pencucian. Dicuci menggunakan tangan, jangan menggunakan mesin cuci karena dapat merusak serat kain. Yang kedua, hindari penggunaan deterjen, gunakan sampo atau lap. Agar kain tidak melipat ketika membilas, cukup dibaskan saja. Dijemur di tempat yang teduh, bagian balik kain ada di dalam dan bagian bulu kain ada di dalam. Cukup diangin-anginkan saja. Sebelum disetrika, lapisi batik dengan koran agar warnanya tidak rusak. Kain batik jangan disentuh, setrika secara langsung. Sudah? Ya, itu adalah kesimpulannya ya. Oke, sekarang dia silakan terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Oke, perhatikan. Sekarang kalian catat, barangkali ini benar, nanti kita koreksi bersama-sama. Oke, silakan ditampilkan dari kelompok 2. Nomor 4, kain brokat penuh dengan payet. Ya, Nomor 4, baju pesta dari brokat, cara perawatannya. Dicuci dengan perawatan dry cleaning. Nomor 5, baju pesta berasal dari sutra. Perawatannya. 1. Dicuci sabun lunak, misalnya perak atau daun pepaya. Jika busana tersebut berwarna-warni, dibumbui garam untuk mengurangi kelunturan. 2. Tidak boleh dikucap, cukup diremas-remas saja. 3. Jemur di tempat yang teduh. Perawatan bahan tekstil sangat dibutuhkan agar pakaian yang dimiliki tidak lekas pudar warnanya dan menjadi awet walaupun digunakan berkali-kali. sudah.
Oke, tepuk tangannya bagus sekali ya. Oke. Oke. Dari diskusi kalian tadi, dari hasil LKPD yang sudah kalian tampilkan, ternyata ya kalian sudah memahami bagaimana cara merawat, ya kan? Kamu sudah tahu bagaimana cara merawat bahan tekstil, ya apa tidak? Iya. Dari serat tekstil, dari serat wol, pencucian menggunakan air maupun pencucian dengan menggunakan dry cleaning, ya apa tidak? Cara mencuci sama apa tidak perlakuan setiap serat? Berbeda. Tergantung dari apanya? Dari jenis seratnya. Oke, sudah tahu teknik mencucinya? Sudah. Apa saja tekniknya? Teknik mencuci, apalagi teknik membilas, kemudian teknik menjemur, teknik menyetrika, teknik menyimpan. Itu adalah teknik dasar yang harus kamu ketahui ketika kamu melakukan perawatan. Nah, dengan kita memperlakukan perawatan tekstil dengan benar, maka baju yang kita gunakan itu akan menjadi awet, tidak cepat meladus. Serat tekstilnya tidak akan cepat molor. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bagus sekali itu ya, tadi sudah disampaikan oleh kamu semuanya dan kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan perawatan bahan tekstil. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup dari diskusi yang tadi, Ibu berikan selamat untuk kalian yang menjadi kelompok paling bagus. Nanti hadiahnya diambil di depan. Ada beberapa bingkisan dari Ibu untuk kalian untuk kelompok yang paling bagus ya. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang sebelum kita akhiri, maka Ibu akan mengadakan evaluasi. Jadi silakan keluarkan kertas kalian masing-masing. Itu linknya sudah Ibu kirim lewat WA group, ya. Silakan kalian klik, ya. Kalian klik, kemudian Ibu beri waktunya hanya 5 menit untuk mengerjakan soal. Buka di Google Form, ya. Silakan kamu kerjakan, kemudian nanti kamu kumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Sudah dibuka di Google Form. Buka Google Form-nya. Silakan kerjakan di Google Form, diklik. Waktunya habis, selesai. Kita tutup kuisnya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Ayo yang belum ditutup sudah selesai. Sudah. Ya, selesai waktunya. Oke. Udah ya, sudah masuk semuanya. Kalian sudah dapat melihat nilainya di Google Form, terlihat nilainya. Dan bagus semuanya, bagus nilainya 80, paling kecil 70, bagus sekali ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Oke. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, kamu tadi sudah membicarakan, kita sudah bercerita tentang cara perawatan bahan tekstil ya. Nah, jadi untuk berikutnya kamu besok menganalisa, membawa baju yang berasal dari batik, boleh bebas. Membawa baju apa saja bebas. Nanti kita akan praktek menyetrika untuk minggu depan ya. Minggu depan jadi kalian membawa baju, setiap satu anak membawa baju bebas. Boleh dari katun, boleh dari rayon, boleh jas. Nanti kita analisa. Kita akan praktek cara menyetrika. Paham? Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang cara membuat ya, cara menyetrika. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan?
doa. Satu orang bersiap-siap untuk memimpin doa. Ya, silakan disiapkan berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan pulang, hati-hati ya. Selesai. Terima kasih ya.